sih Pak, mau nanya nih Pak. Saya kan dari lahir dan besar tuh di daerah Jawa ya. Sebenarnya saya jarang berinteraksi sama dunia spiritual, nggak begitu ngerti. Terus pas saya di sini tuh Pak ya, banyak hal yang membuat saya itu hal-hal aneh, fenomena-fenomena aneh yang saya dapetin. Terus habis gitu tentang abnormal, kejadian-kejadian abnormal itu saya kurang ngerti Pak. Kira-kira apa pendapat Pak ya tentang hal spiritual, karena Bapak sudah mengalami dan menekuni itu. Baik, gini ya, tadi disampaikan kejadian-kejadian di luar kebiasaan kita, atau yang mungkin secara manusia biasa kita melihat hal-hal di sekitar kita kan gitu. Nah, memang bagi penekun spiritual atau hal-hal sifatnya kebatinan kayak gitu, biasanya mereka itu pernah saja mengalami hal-hal di luar daripada kebiasaan kita atau kejadian abnormal sifatnya ya. Jadi tidak bisa dicerna oleh akal sehat seperti itu. Kadang-kadang kita juga bisa mengalami kejadian-kejadian yang mungkin tidak semua orang alami di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang pernah dulu saya juga mengalami sesuatu yang unik gitu di dalam perjalanan waktu semasa saya kuliah, kemudian semasa saya mencoba untuk menjalani dan pendekatan hidup saya di jalan spiritual ini. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak, pengalaman itu seperti apa mungkin? Ya, salah satunya seperti ini. Di suatu tempat atau di suatu kondisi, saya waktu itu kan diundang oleh salah satu kampus yang mana di tempat tersebut mengadakan kegiatan doa bersama seperti itu. Jadi saya kebetulan karena mungkin dilihat oleh teman-teman rajin sembahyang gitu kan, keliling ke pura kemana gitu, dan suka juga puja Semaranam. Jadi saya disuruh mimpin untuk Semaranam itu gitu. Kemudian oke, enggak apa-apa, jadi saya ikut datang ke sana, kemudian memimpin kurang lebih sekitar 150 di depan mahasiswa tersebut. Jadi saya dengan santai, enjoy, pede dan senang melakukan puja dan juga Semaranam itu. Tapi di titik tertentu saya itu memiliki suatu kondisi hampa kosong, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kerumunan mahasiswa tersebut gitu ya, seorang wanita yang sangat cantik sekali, dan saya pun mengira bahwa itu adalah mahasiswa gitu ya. Kenapa anak mahasiswa ini sendiri berdiri gitu kan. Kemudian permisi, Anda siapa? Saya bilang itu. Enggak ada Pak, saya kesini memang tertarik datang ke sini. Terus Anda bukan mahasiswa gitu kan? Bukan. Terus Anda siapa? Anda mau mengganggu saya ya? Saya bilang gitu kan. Mohon maaf, saya kesini tertarik oleh lantunan doa, mantra dan puja yang dilakukan di tempat ini gitu. Jadi saya merasa tenang, nyaman gitu. Lagi saya menanyakan, Anda siapa gitu kan. Terus dia bilang, tapi jangan takut ya katanya. Kok takut gitu, Anda siapa lagi gitu. Tetap saya bertanya seperti itu. Akhirnya, jangan takut ya, saya akan menunjukkan siapa saya. Mundur beberapa langkah, terus berbalik, tahu-tahu punggungnya itu bolong, kelihatan organ-organ dalamnya dan juga tulang rusuk-rusuknya itu. Jadi saya berpikir ini saya mimpi apa ya gitu. Nggak takut, kok saya seolah-olah melihat oh ini film gitu, tapi nyata gitu loh, apa ini ya gitu. Karena itu kejadian yang melihat kunti atau sungai bolong ini pertama kali bagi saya, jadi saya berpikir kok tidak ada takut-takutnya gitu, karena wajahnya itu cantik gitu loh. Udah akhirnya dia mundur, pergi begitu saja hilang gitu. Jadi saya berpikir setelah selesai saya puja itu, selesai puja saya itu, saya berpikir aduh ini bener ini ya gitu. Udah saya lemparkan semua, saya nggak cerita apa-apa sama mereka semua. Yang sampai saya menginformasikan sesuatu yang bohong gitu kan. 6 hari kemudian saya duduk nih di depan kampus karena ada teras begitu sama teman-teman ngobrol. Kebetulan teman-teman itu ada beberapa yang bisa lihat dan memang tidak gitu kan.
Begitu datang suara apa roh itu atau istilahnya saya kan belum tahu nih. Begitu datang cewek yang tadi itu, teman-teman yang dua itu lari karena dia ngelihat kalau itu bukan manusia gitu kan. Berarti Bapak waktu itu belum tahu posisinya kalau makhluk itu bukan manusia begitu ya? Belum mengerti dan ini apa gitu. Jadi tidak tahu akan ada kelanjutan datang lagi gitu kan. Udah itu teman pergi lari, kemudian yang lainnya nanya ada apa, nggak tahu. Terus akhirnya saya dengar dari samping, permisi mas gitu. Tak lihat dan ya ini cewek yang kemarin waktu saya puja gitu kan itu. Oh berarti saya nak mimpi gitu kan. Iya. Udah saya lihat ternyata memang benar istilahnya gaun putihnya itu sampai ke lantai apa ke tanah itu nggak kita lihat kakinya. Lalu saya sadar bahwa saya ini berbicara sama roh gitu. Akhirnya saya udah kemana-mana pikirannya agak sedikit deg-degan, kemudian bingung, panik gitu ya. Jangan takut mas, saya mohon bantuan sama mas katanya. Nggak tolong mas, saya mohon bantuan sama mas. Ada apa yang bisa saya bantu sebenarnya? Begini mas, saya sudah capek sekali jadi makhluk seperti ini. Gitu ya. Saya ingin bantuan mas. Berikan saya penyupatan, berikan saya pembebasan dari makhluk wujud seperti ini gitu kan. Apa yang bisa saya bantu gitu kan, nggak ngerti karena masih mahasiswa dan juga nggak paham awalnya. Saya bilang ini, oh gini mbak, mbak sebelumnya agama apa, nah gitu kan. Saya dia sebutkan namanya tapi saya nggak sebutkan di sini ya, kasihan. Dia sebutkan namanya, asalnya dari mana, kemudian dia ini bilang bahwa dia non Hindu gitu ya, non Hindu. Kemudian dia dulu ceritakan bahwa di sekitar itu adalah termasuk kampus itu adalah hutan atau lantara dan juga sawah gitu. Dia melakukan perjalanan ke sini, kemudian dia ketemu sama preman-preman dan diperkosa gitu. Sudah diperkosa, ternyata meninggal dia. Kemudian dikubur di beberapa tempat dan dia juga tunjukkan di mana tempatnya karena sudah bangunan di atasnya. Jadi mungkin kita ambil dulu tulang-tulangnya dalam kondisi itu kan. Karena sudah kejadiannya sudah puluhan tahun dia bilang. Oke. Nah itu apa yang bisa saya lakukan gitu. Mohon doa dan juga air suci gitu. Akhirnya saya mencoba dan memberanikan diri cari mata air atau istilahnya tirta di Suranadi itu 5 Pancaka Tirta itu kan. Setelah itu sudah selesai saya menyanggupi, kemudian entah kenapa hanya kelipatan seminggu dia datangin saya itu mungkin dia tahu mungkin supaya tidak mengganggu saya dalam proses sekolah saya gitu. Itu di waktu yang sama Pak dia datang atau gimana? Enggak, saya udah tuh menyanggupi hilang dia gitu. Biasanya saya cari Tirta Pancaka Tirta itu, kemudian beberapa hari kemudian itu ya seminggu kemudian datang lagi gitu. Di jam yang sama? Iya, jam-jam dia datang mengunjungi saya di antara jam 7:30 atau sekitar jam 11 malam. Itu. Iya, karena saya kan sering masih muda nih kesana kesini ya gitu, maturan, sembahyang. Jadi pas kembali dari sembahyang kan antar teman nih di tempat tersebut ada dia gitu. Kayak begitu. Jadinya udah seminggu itu saya ketisin aja dia. Ketisin dengan air restu, terus dia bilang terima kasih, terus pergi gitu. Hilang. Pergi, hilang gitu. Udah saya berpikir udahlah selesai dah tugas kita gitu. Kemudian lagi 3 hari datang lagi dia. Pas saya berada di sekitar kampus itu datang lagi, dia bilang, Mas terima kasih atas bantuannya. Sekarang saya sudah tidak bolong lagi, wujud saya sudah tidak menyeramkan, cuman sosok roh tapi tidak menyeramkan. Saya lihat sih benar juga gitu, putih polos biasa, rambutnya panjang. Tapi kalau sepengalaman saya nonton di film-film itu kan Pak ya, itu kan ada ada cerita-cerita gitu, kuntilanak iya, ada yang wujudnya
seram, ada yang merah, ada yang putih. Nah itu apa bedanya? Kalau yang Bapak temuin sendiri tuh putih berarti begitu ya? Putih, kalau itu sih kayak traffic light ya. Lampu merah Pak ya. Cantik-cantik Macam-macam jadinya warnanya. namanya. Yang jelas begini, kuntilanak itu ada itu akibat roh penasaran, yang mana proses sebelum atau kematiannya itu diakibatkan oleh siksaan, misalnya pemerkosaan, sehingga dia terikat oleh rasa benci, dendam gitu ya, amarah, yang tidak terima tentunya ya, hingga dia berwujud terikat di dunia itu berbentuk seperti itu. Berartinya istilahnya matinya itu penasaran, masih tidak terima, belum iya, terima tidak untuk terima. selesai. Gitu ya, Pak, Benar ya? sekali itu. Ya mungkin di TV itu kan gambaran daripada emosi, benci dan sebagainya, warna-warni kayak begitu, kayak lampu disco aja. Ya itu seperti itu gambarannya. Jadi setelah dapat pembersihan tirta itu dia berwujud bersih gitu loh, Bersih. cantik gitu. Terus kalau untuk dia mau menampilkan wujudnya ke maaf kayak ke manusia awam seperti kayak kita nih, dia pilih-pilih atau memang Iya. bagaimana itu maksudnya Pak? Iya. Gini, sosok tersebut kadang kan kalau karakternya ya masih benci, emosi dan lain sebagainya, jiwanya masih dendam ya. Iya. Biasanya dia memunculkan diri kepada seseorang itu dengan karakter yang seram. Tapi kalau yang istilah seperti tadi kan karakternya dia ingin minta bantuan nih, tadi berwujud aslinya kan dibikin kondisi yang cantik gitu kan, supaya kita tuh simpati untuk bantu dia gitu. Jadi tidak semuanya yang sifatnya seperti itu sebenarnya jahat sebenarnya, karena dia jahat itu karena perilaku manusia saja sebenarnya membuat dia terpengaruh dia dengan situ. jahat jadinya dia gitu. Jadi mereka sebenarnya minta bantuan kepada manusia untuk membebaskan, karena dia sudah berupa roh itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa dia melakukan Membantu dirinya proses sendiri. yang tidak bisa, karena hanya dengan berbadan Kasar. iya Kayaknya berbadan ada seperti memiliki kita ini atau berbadan material inilah bisa membantu mereka. Kalau dia merasuki tubuh manusia bisa Pak atau gimana? Bisa masuk ke manusia yang memiliki kelemahan energinya. Kalau energinya lemah gitu ya, kemudian sehingga dia gampang roh-roh tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Karena dia memang ingin menyampaikan sesuatu, makanya dia dengan memilih cara begitu terang. ya memilih orang-orang yang memiliki jiwa yang lemah. Dan masuk ke sana, makanya kita disuruh lebih rajin sembahyang kan, lebih Meditasi. kuat pendekatan diri kepada Tuhan, meditasi. Kebetulan saya waktu itu kan yoga gitu kan, yoga sampai saat ini masih yoga, kemudian meditasi, japa. Jadi energi atau kekuatan Tuhan dalam diri kita tuh lebih kuat, jadi makhluk-makhluk kotor itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita gitu. Itu yang mesti harus kita bentengi diri dengan pendekatan diri kepada Tuhan. Cuman mereka datang akhirnya minta tolong bantuan gitu supaya keluar atau terbebas dari namanya siksaan ya, menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan itu gitu. Itu sebenarnya. Jadi makanya dia menyampaikan, oh saya udah bagus nih Pak, udah cantik, udah tidak bolong lagi gitu. Dan dia menyampaikan nanti momen tertentu akan ada cakrawala atau cakra semesta yang akan menarik dia ke alam keabadian. Kalau yang Iya, saya saksikan tinggi. itu jam 12 siang tuh, wah ada sinar gini dari langit tuh. Ibarat matahari ditutupi oleh awan, kemudian mancar sinar seperti itu, gitu, menyinari makhluk ini dan dia terbang hilang. Dan beberapa jam kemudian langsung menyampaikan, Pak saya sudah nyampe katanya. Karena dia sebelum dia berangkat itu ya, dia menceritakan bahwa nanti saya akan reinkarnasi lagi menjadi cewek dengan beberapa tanda, dan kemudian hari Bapak akan ketemu sama dia atau ketemu saya, reinkarnasi saya. Cuman saya begini Pak, saya tidak akan ingat dengan apa yang kejadian selama ini, tetapi Bapak yang akan merasakan dari hati yang akan kontak bahwa kita itu pernah ketemu gitu. Walaupun secara kesadaran utuh dan wajah kita tidak tahu, tetapi hati kita yang akan istilahnya ada feel mengenal gitu ya, energi. siapa kayak saya pernah dekat Ada sama ini feel, kontak batin ada ya. feel. gitu, kontak batin gitu. Akhirnya ya benar ya, di suatu momen saya sudah, itu kan kejadian 2011
ya, Iya. 2001, dan ini kan sudah tahun 2021 ya. Iya. Nah itu 2020 kemarin saya melakukan sebuah bentuk sumpah jabatan, sumpah tertentu lah, ini saya tidak bilang ya. Dan di situ di antara sumpah yang saya sumpah itu ada yang membuat saya kayak narik gitu, apa ini gitu. Saya berpikir dan duduk sambil berdoa. Saya lihat dia ngeliat saya lain-lain supaya nggak miskomunikasi ya, artinya salah paham istilahnya terhadap pandangan kita. Saya juga sambil berdoa apa ini, ternyata itu bayangan itu muncul bahwa kita pernah ketemu tuh sesuai dengan janji yang dulu pernah disebutkan dia gitu. Astaga, ternyata ini dia. Udahlah, dia sudah baik-baik, sekarang malah dia sudah menjadi anak yang baik lah itu, dan tempat pekerjaan itu yang baru dia masuk itu sangat mulia, itu menolong orang, bergerak di bidang kesehatan ya. Jadi saya syukur Tuhan yang udah berjalan apa yang sesuai mungkin harapannya dia sendiri gitu, dan juga karmanya ya, dikasih kesempatan untuk menolong orang gitu, juga memperbaiki karma lah istilahnya gitu. Seru juga sih hal-hal seperti itu, kadang-kadang kayak cerita di film, tapi mungkin film-film itu buat cerita kejadian-kejadian kisah nyata diangkat jadi film. Ya. Sama ada lagi satu Pak, saya ini penasaran. Misalnya Pak, dia itu sudah bertahun-tahun begitu mati penasaran lah gitu istilahnya mungkin Pak ya. Benar. Nah, terus misalnya belum ada dia bertemu dengan orang yang membantu, itu bagaimana? Apa selamanya dia bakal seperti itu atau ada masanya begitu Pak? Ada. Ya, jadi sepengetahuan saya, selama dia belum ada yang membantu, selamanya kayak begitu. Selamanya akan seperti itu. Makanya kita bagi orang-orang spiritual mencoba menyadari seperti itu, jadi mencoba untuk memperbaiki kondisi. Artinya kita kumpul, kemudian melakukan sebuah bentuk ritual ataupun ruatan yang membebaskan orang-orang yang dulunya mati penasaran, dulu akibat perang zaman dulu kan. Kadang keluarganya tidak tahu di mana dan sebagainya, itu bisa menjadi roh yang mengganggu kehidupan manusia. Itu seperti tadi kan, tiba-tiba wajahnya muncul di depan kita, terus orang pada saat lagi ngelamun muncul kaget ya. Bisa-bisa dah nabrak pohon, jatuh di tengah jalan, terus dan lain sebagainya. Itu akibat bisa terjadi dari kondisi-kondisi penampakan yang terjadi secara mendadak. Itu kaget loh, sudah mati dah. Nah itu jadinya perlu ya kita yang mengerti, harus selalu sadar ya berarti dimanapun kita doa. Makanya kita sebelum kemanapun berjalan kita doa supaya dia tidak mengganggu kita gitu. Ya kita sudah pernah melakukan perjalanan untuk pembersihan seperti itu dari roh-roh yang matinya penasaran. Berarti bukan hanya dengan dia minta bantuan baru kita bantu, tapi tanpa makhluk-makhluk itu minta bantuan, kita juga ada salah satu proses acara gitu Pak ya, maksudnya. Yang kita mencoba udah memahami, mengerti bahwa hal tersebut ada, jadi kita bergerak sama teman-teman gitu, sehingga mengurangilah gitu ya, menetralisir, mensupport, memperalina hal-hal negatif itu menjadi yang positif, dan yang masih penasaran itu terbebas dari belenggu yang namanya kebencian, yang membuat dirinya atau roh tersebut tetap menjadi karakter pengganggu dunia ini. Jadi supaya kembali dia dan bisa melanjutkan istilahnya proses perjalanan untuk penebusan atau pembersihan karmanya nanti gitu loh. Sama seperti kalau upacara macaru gitu seperti Pak ya, upacara gitu mesomia katanya seperti itu. Kalau sadana atau ritual macaru, masegeh itu kan bentuk kita sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang mulia tentunya ya. Kenapa mulia? Karena kita memiliki karakter mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah itu di sini punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam ini. Jadi kita menghargai makhluk-makhluk yang ada di bawah ya, sesama, dan juga tentunya mendekatkan diri kepada yang di atas Tuhan. Mohon perlindungan selalu, bimbingan selalu, sehingga jalan hidup dalam proses kita mengarungi kehidupan di dunia ini untuk proses pembersihan karma itu berjalan dengan bagus gitu. Dijauhkan dari hal-hal yang
negatif yang membuat kita terjerumus ke hal-hal negatif gitu. Itu sebenarnya pendekatan-pendekatan kita itu. Jadi baru kita bilang ada kalau itu apa, misalnya ada demit, wah kita langsung sudah ini takut nggak berani ke sana. Iya. enggak seperti itu. Kita harus malah kita lakukan pendekatan istilahnya sebuah bentuk keseimbangan ini, penghargaan, penghormatan lah istilahnya ya, supaya dia tidak mengganggu kita. Intinya sebenarnya itu ya bukan kita memuja roh atau kita bukan memuja setan atau memuja makhluk di bawah, bukan. Menghargai dia, menghormati dia, dan jangan kamu mengganggu saya karena alam kita ini berbeda gitu. Agar dia sadar ya. Iya, jadi kita dari bentuknya tadi karakter mengganggu, jadinya karena kita berikan Hal yang baik. hal yang positif, ya pengaruh energi kita jadinya Dia paham baik. dia gitu loh. Iya, Itu betul. kasarnya seperti Iya, itu. seperti itu. Sarananya Iya itu kan? yang membantu. Betul. Iya. Ya itulah kejadian-kejadian yang abnormal yang salah satunya pernah kita Iya. alami gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dan Pasti banyak ya, Pak, ya? nanti kita cerita lagi. Kan ini kondisi-kondisi kayak gini perlu kita mengisi diri dengan hal-hal yang positif supaya kita tidak salah langkah dalam hidup ini. Oke. Nggak stres juga Iya. saat ini. Biar lebih santai. Iya, sip. Terima kasih. Baik untuk pemirsa dan sahabat di rumah yang mungkin juga mengalami hal-hal, kejadian atau pengalaman abnormal, bisa sharing komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih.